Shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin membawa kita dalam sebuah tema yang hari-hari ini membuat telinga saya panas, membuat hati saya juga ikut-ikut panas, Saudara. Ada sebuah ajaran yang kita disebut dengan Kristen progresif. Mungkin saudara tidak terlalu peduli, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya orang yang tidak suka terlalu ada di bidang apologet, ya. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan ini karena ada beberapa permintaan dari teman-teman pendeta yang mengatakan ayo bikin sanggahan atau respon kepada ajaran yang disebut dengan Kristen progresif. Anda harus dengar, saudara dengar, orang muda harus dengar, orang tua harus dengar. Apa itu ajaran progresif, saudara? Ajaran ini sedang berkembang dengan luar biasa. Kalau saudara buka YouTube sekali saja Anda tulis Kristen, langsung dia muncul Kristen progresif. Nah, apa itu Kristen progresif, saudara? Dan betapa bahayanya, berapa besar bahayanya untuk gereja Tuhan, untuk khususnya orang-orang percaya yang mempercayai tadi dalam doa saya, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekali lagi saya minta kaum muda serius dengar karena ini penting sekali dan untuk kita semua. Mari dengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya saudara-saudara, mari kita lihat dasar firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan bilang begini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 bilang begini. Perhatikan baik-baik. Karena akan datang apa? Waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang apa? Sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi akan datang satu masa, yaitu akhir zaman, yaitu sekarang ini, tandanya orang mulai mengajarkan yang sesat. Ya, mengomong yang enak-enak bahwa ikut Tuhan itu tidak usah terlalu sungguh-sungguh mungkin, tapi aman-aman hidup ini. Dia bilang bahwa akan datang waktu akan ada ajaran sesat, tapi mereka menggunakan atau mengumpulkan apa? Guru-guru apa? Palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga. Jadi orang khotbah ikut mereka punya mau. Ketika ada khotbah yang tidak ikut maunya, dia marah dan tinggalkan Tuhan. Nah, satu lagi Roma 16 ayat 11 bilang begini. Sebab orang demikian tidak melayani Kristus. Maksudnya orang yang mengajarkan ajaran sesat dan yang omong yang enak-enak saja, dikatakan sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani apa? Perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Jadi omongnya enak, kata-katanya indah, jadi kelihatan ada kebenaran di dalamnya. Dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bayangkan orang yang tulus bisa terbabit, bisa tersesat gara-gara ajaran ini, Kristen progresif. Semua bilang Kristen progresif. Nah, seorang ya kalau saudara nonton Kristen progresif, maka akan muncul orang ini. Siapa orang ini? Namanya Brian Sciawarta. Brian Sciawarta ini adalah salah satu orang yang disebut, pertama dia pendeta. Bayangkan, pendeta bisa mengajarkan sesuatu yang salah. Yang kedua, Brian Sciawarta ini memperkenalkan diri sebagai juga tokoh agama. Dan yang lebih menarik adalah dia masih menggunakan satu kata, yaitu Kristen. Walaupun ada tambah Kristen apa? Progresif. Tetapi katanya dia pendeta. Nah, pendeta saja sudah ajar yang salah. Itu yang membuat saya tergerak untuk harus meluruskan ajaran-ajaran daripada Brian Sciawarta. Bagi saya, maaf, saya tidak mengakui dia seorang pendeta. Kalau dia pendeta, dia harus akui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari saya kutip. Saudara dengar ini baik-baik. Saya kutip videonya. Di video ini kalau saudara buka di salah satu video yang berjudul Kristen Progresif, sebuah penjelasan sederhana menanggapi Brian Sciawarta dari channelnya Patrice Smith, ditonton kira-kira 7.000 kali. Nah, bayangkan 7.000 kali, berarti kalau satu orang nonton maka ada 7.000 orang yang bagi saya telah disesatkan oleh Brian ini. 7.000. Mari dengar kata Brian. Dia mengatakan begini, Alkitab pun sering bertabrakan, bahwa tidak semuanya menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan setiap waktu. Dan artinya semuanya itu kita harus melihat buku itu, maksudnya buku itu adalah Alkitab, sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan dan ditulis oleh manusia, dan tidak bisa menjadi
patokan hitam atau putih. Artinya begini, menurut dia Alkitab itu bisa salah, Alkitab itu tidak bisa menentukan hitam atau putih atau benar atau salah. Jadi Alkitab tidak 100% benar, padahal dia seorang pendeta. Lalu satu lagi, lalu dia lanjutkan, dia berkata begini, kayak kunci ke surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Jadi kunci ke surga katanya tidak ada dalam Alkitab, tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Katanya progresif itu artinya selalu diperbarui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Brian juga mengatakan bahwa Alkitab bukan tidak pernah salah. Jadi Alkitab itu ada salahnya menurut pendeta ini. Bayangkan dia pendeta, dia menggunakan kata Kristen tapi dia bilang Alkitab ada salahnya. Saudara tahu? Ini kira-kira kita bisa terima tidak kalau bilang Alkitab ada salah? Kebetulan saya dengan pendeta Timotius kami sekolah Alkitab, dan menurut keyakinan kami bukan sekadar ekstrim, Alkitab adalah firman Allah. Mereka mengatakan dia bukan firman Allah. Alkitab itu hanya berisi firman Allah. Nah, saya kasih tahu saudara-saudara perlu hati-hati ini. Nah, karena itu saudara-saudara dia kasih contoh. Jangan dulu, dia kasih contoh begini. Dia contoh bahwa Alkitab itu bertabrakan. Tuhan ajar untuk satu orang itu menikah dengan satu pasangan saja, betul ya? Dalam Kristen dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan, betul ya? Tapi dia bilang begini, Alkitab itu kadang-kadang salah dan bertabrakan. Satu waktu dia suruh untuk satu orang saja dengan satu orang menikah, tapi satu waktu Daud itu punya istri 8. Saudara serius dengar ini penting. Istri Daud itu berapa? 8. Dan dia berkata gini, kalau kita Alkitab tidak konsekuen, bertabrakan. Satu sisi dia bilang menikah hanya dengan satu orang, satu sisi dia bilang Daud punya 8 istri, satu sisi dia bilang Salomo punya berapa? 1000 istri. Berarti Alkitab salah. Nah, saya kasih tahu saudara, saya luruskan saudara. Kalau saudara menemukan seperti itu, di sisi lain Tuhan mengatakan istri suami hanya satu, tapi di sisi lain ada Salomo yang istrinya 1000, lalu yang kedua Daud yang punya istri 8. Apa jawaban saudara? Jawaban saya begini saudara, Alkitab itu pertama menurut saya minimal ada 3 yang saudara tahu. Alkitab pertama, dengar baik-baik, pertama itu adalah pesan moral. Kalau saudara lihat 10 perintah Tuhan, pesan moral jelas ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan selanjutnya, betul ya? Itu adalah apa tadi saya bilang? Pesan moral. Tapi juga perintah, pergi jadikan semua bangsa muridku, ya itu perintah ya. Tapi ada yang disebut dengan informasi. Jadi Alkitab ketika dia memberi informasi, tidak berarti informasi itu menjadi patokan. Misalnya begini, Daud itu kan istri 8. Dia hanya mau kasih tahu kejatuhan Daud. Alkitab itu saya suka, dia jujur. Dia tidak cerita tentang semua yang baik-baik saja. Dia cerita tentang tokoh yang berhasil, tapi dia juga cerita tentang tokoh yang gagal. Untuk apa? Bukan menjadi patokan. Misalnya Daud kawin 8, si Salomo kawin 1000, lalu kita ikut-ikutan kawin 1000. Tidak. Dia sedang kasih tahu informasi bahwa ada raja yang tidak takut Tuhan, yang pernah tidak takut Tuhan, bernama Daud, sempat tidak takut Tuhan, dan dia punya istri 8. Dia kasih tahu, tapi dia tidak bilang kamu harus ikut ajaran itu. Mengerti ya? Sampai di sini sudah mengerti, sudah paham. Jadi Alkitab tidak pernah saling bertabrakan. Ya, pertama orang ini salah menafsir, kedua orang ini ngawur berbicara. Ya, dia tidak lihat dari konteksnya. Tapi ada satu yang lebih juga tidak kalah parah. Dia mengatakan dalam video, saya sengaja menggunakan ini ya, karena sekarang ini kalau saudara ngomong tanpa fakta, orang bisa tangkap kita. Ya, pendeta Gilbert sudah ditangkap. Tapi saya mau coba bicara tentang dia mengatakan dalam sebuah video dengan judul heboh, Brian Syawarta di luar Yesus selamat. Elia Miron, kalau sudah tahu ini orang-orang apologet yang sedang luar biasa, bereaksi di channel diskusi apologet yang ditonton 85.000 kali. Bayangkan, dia ngomong tentang Yesus bukan Tuhan, dia ngomong Alkitab salah, dia ngomong Alkitab tidak berotoritas. Bayangkan, dan ada 85.000. 2 channel TV ini saja kalau 85.000 tambah 7.000, maka ada 92.000 orang. Saya yakin tidak semua orang sesat, tapi dari 92.000 bayangkan kalau ada 2.000 saja orang yang dengar lalu percaya.
Orang-orang ini sedang sesat dan orang-orang sedang dibawa ke neraka. Mengerti ya? Karena itu saya ajar saudara, orang muda jangan cepat-cepat lihat video orang lalu saudara tonton, like, share, lalu komen. Tidak semua ya. Ada video-video yang sesat. Dia bilang begini, itu video dia bilang begini. Ini saya kutip karena saya tidak boleh omong lain selain dia omong. Saya harus perlahan-lahan saya tulis gini. Menurut Brian bilang gini, gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan, bayangkan, yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti, dia tunjuk seorang tokoh agama dari Muslim yang bernama Habib Ja'far. Dia katakan Habib Ja'far ini tidak mungkin bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Jadi dia mau bilang kepada Habib ini begini, Habib Ja'far ini, kamu tidak apa-apa, tidak usah percaya Yesus, kamu selamat. Kesimpulan saya, kalau boleh saya bikin kesimpulan dari video yang kedua ini, dia mau mengatakan begini, tidak apa-apa, agama apapun, Tuhan siapapun, di luar Yesus masih bisa selamat dan ke surga. Pertanyaan saya, dari iman Kristen yang sejati, ingat baik-baik, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Tapi dia bilang begini, saudara, dia kasih contoh begini, masa Tuhan kita itu apa? Dasarnya apa? Hatinya apa? Kasih. Betul ya? Tuhan itu kita adalah kasih. Kasih itu kan sayang saja. Masa Allah yang kasih masuk orang yang dia cintai ke neraka? Itu dia punya pembahasan. Masa mungkin orang baik dimasukkan ke neraka? Nanti kita lihat, saya akan bahas ini, tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa katanya orang baik itu tidak pantas karena Allah itu kasih, tapi dia lupa. Saudara dengar ini, Allah itu bukan hanya kasih. Allah itu seperti seorang bapak didik kepada anaknya yang memiliki minimal dua hal lagi, yaitu kekudusan. Allah itu kudus dan Allah itu adil. Saya ingat, banyak orang itu akhirnya salah menjalani hidup ini, lalu berpikir, oh Tuhan saya kan sayang saya, jadi saya mau buat dosa kah, saya mau hancur kah saya hidup, Tuhan sayang saya. Ingat, Allah bukan hanya kasih, Allah itu apa? Kudus. Dia tidak bisa melihat sebenang satu titik kotor pun dalam diri kita, karena dia apa? Kudus. Tapi dia juga apa? Adil. Betul ya? Itu lihat, katanya Gilbert saja belum jelas saja orang sudah bawa dia ke polisi karena dianggap adil, bahwa harus hukum orang yang katanya menista agama. Di dunia saja saudara tidak pakai helm lewat polisi, kira-kira polisi senyum dengan saudara atau tangkap saudara? Tangkap. Kenapa? Karena dia harus adil dengan orang lain. Nanti kalau tidak tangkap saudara, orang lain yang tidak pakai helm bilang, nah bapak kenapa tangkap saya? Kok itu yang tadi juga tidak pakai helm, kenapa bapak tidak tangkap? Demikian dengan Tuhan. Allah bukan hanya kasih, Allah itu apa? Kudus, dan Allah itu adil. Orang jahat dia harus hukum, dan orang benar dia taruh di dalam surga. Amin. Mengerti ya? Jadi kita menolak ini ajaran Brian Syawarta ini. Yang berikut saya kasih tahu saudara. Dari kesimpulan video tadi juga dia begini, bagi saya menggunakan argumen seperti ini. Kalaupun misalnya Habib Ja'far itu tidak percaya Yesus, tidak ada urusan. Kita tidak ada urusan. Kita tidak bicara tentang Habib Ja'far ini mau percaya Yesus atau tidak ada urusan. Tapi maksudnya begini, seolah-olah bahwa ada keselamatan. Dari seorang pendeta mengatakan ada keselamatan di luar Yesus. Nah, saudara dengar ini, orang muda harus dengar ini. Ini pengajaran penting. Saudara, menurut saudara, kenapa orang masuk neraka? Saya tanya saudara, kenapa saudara dan saya masuk neraka? Ada dua hal menurut saya. Satu, orang masuk neraka karena dua hal. Satu, karena dosa. Dosa membuat orang apa? Masuk neraka. Yang kedua, bagi saya, karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertama, Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 mengatakan mereka yang tidak percaya apa? Binasa. Coba kita lihat ayatnya cepat-cepat saja. Yohanes 8 ayat 24 bilang begini. Ini alasan orang masuk neraka, dan alasan ini saya baca dua hal. Yohanes 8 ayat 24, dengar. Karena itu
Tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam apa? Dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara lihat ini, pertama alasan orang masuk neraka itu karena dosa. Jadi kalau saudara main-main dengan dosa, jadi bisa neraka. Betul ya? Tapi dia bilang, yang kedua, Roma 6 ayat 23 berkatakan, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara, dosa itu hukumannya adalah maut, neraka. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, alasan kedua menurut saya orang masuk neraka bukan hanya dia berdosa, tapi begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, siapa? Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dua alasan, betul ya menurut saya. Menurut Alkitab, pertama orang masuk neraka karena apa? Berdosa. Kedua, karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mengapa tidak percaya Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat orang masuk neraka? Kan orang punya hak pilih Tuhan siapa saja. Begitu ya. Orang berpikir, loh, saya mau diampuni dosa atau tidak? Oke lah, saya berdosa. Tapi kan saya punya Tuhan. Saya juga punya Allah yang di luar Yesus tentunya. Lalu mengapa saudara tadi mengatakan bahwa saudara masuk neraka juga karena tidak percaya? Begini saudara logikanya. Karena hanya Yesus yang bisa menebus dosa saudara. Itu sebabnya Anda harus percaya kepada Yesus. Kenapa percaya? Karena Yesus telah mematahkan kutuk dosa. Dia telah melenyapkan kematian kekal dan dia berikan kehidupan kekal. Jadi dua alasan pertama, saya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara harus yakin di dalam Tuhan ya. Jadi pertama orang masuk neraka karena dosa. Tapi yang kedua juga bukan hanya karena dosa, tapi tidak percaya Yesus. Apalagi jual Yesus. Saudara ngerti sampai sini ya? Terus kita cepat saudara. Nah, menurut saya coba buka di Wikipedia Indonesia. Wikipedia ini seperti kamus-kamus kecil begitu. Yang mengatakan Kristen progresif. Saudara dengar baik-baik, Kristen progresif itu artinya begini, adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Jadi saudara datang dulu di gereja ini bukan syarat jadi Kristen. Tidak apa-apa saudara mau jadi Kristen atau tidak, ataupun Kristen tahu saya datang ibadah begitu. Yang penting hatimu baik, itu pengajaran. Jahat tidak nih ya. Jadi jalan saja, yang penting Kristen sudah jalan-jalan saja, tak usah ibadah, karena yang dipentingkan hati baik. Yang kedua, menurut mereka Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini pengajaran pokok mereka. Jadi Yesus bukan juru selamat apa? Satu-satunya. Berarti ada 2 juru selamat, ada 3 juru selamat, ada 4 juru selamat, ada 5 juru selamat. Jadi setiap agama ada juru selamat. Dan yang ketiga saudara, dia bilang begini, keselamatan itu bukan hanya dapat dari Yesus waktu kita percaya, waktu kita bertobat, tapi kita bisa dapat dari berbuat baik. Jadi kalau saudara orang baik, tadi seperti dia bilang kepada Habib Jafar, yang penting kamu baik-baik, nanti Tuhan sayang kamu kasih masuk surga. Saya nonton satu video, dia mengatakan bahwa nanti agama A misalnya Katolik di ruangan nomor sekian, orang Islam di ruangan di surga nomor sekian. Lalu dia sindir kita, jangan pergi ke nomor 8 karena itu kamarnya orang Kristen. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka saja yang bisa ke surga. Begitu dia membahas. Saya jengkel sekali. Karena Alkitab mengatakan hanya Yesus jalan kebenaran dan bisa ke surga. Nah, nanti kita akan hantam mereka lewat kebenaran. Tapi siapapun Anda yang dengan nonton video saya, saudara dengar baik-baik. Kalau saudara punya 3 hal tadi, pertama apa? Bahwa kekristenan itu bukanlah syarat utama, atau ibadah di gereja itu bukan menjadi syarat orang Kristen. Jadi saudara datang ibadah ini tak usah, itu bukan syarat orang Kristen. Tak usah ibadah dalam gereja apalagi.
Saudara bisa ibadah di jalan, saudara bisa sambil minum cendol mungkin beribadah gitu. Ya, kan ada orang begitu. Katanya yang penting hati saya baik. Apakah begitu nanti kita dengar. Tapi intinya mereka adalah yang penting kamu baik. Kamu tidak ibadah, yang penting kamu baik. Saudara kalau baik saja lu saudara lihat tuh paman-paman Bugis itu. Baik tidak? Ada yang baik. Ya kan? Beli apa deh? Magai, nah itu orang Bugis. Dia baik, ya kan? Dia bilang yang penting kamu baik, hidup kasih. Jadi yang penting misalnya dia datang bantu saudara, bilang alhamdulillah, saya kasih kamu bantuan. Itu orang ke surga katanya. Tapi saya tidak akan urusan di agama orang lain. Kita tidak boleh sentuh agama lain. Tapi intinya ke Kristen progresif itu yang penting kamu baik. Jadi saudara tidak usah ke gereja, yang penting kamu baik. Apakah begitu menurut Alkitab? Mari coba saudara lihat. Ini satu firman Tuhan yang keras sekali. Dia bilang begini. Kalau tadi menggunakan kata Kristen ya, walaupun dia tambah apa? Progresif. Tapi ada Kristen. Yang membuat saya marah adalah dia masih menggunakan Kristen, tapi ajarannya bukan Kristen. Kristen itu saudara tahu Kristen? Arti Kristen apa? Kristen. Hah? Apa artinya Kristen? Orang Kristen. Kristen itu dari kata Kristus atau pengikut Kristus. Jadi kalau dia bilang Yesus bukan Tuhan, lalu dia sebut dia Kristen, ini yang membuat saya harus hantam dia dan marah dia. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau dia tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan pengikut Kristus. Dia tidak boleh menyebut diri Kristen. Yang kedua, kalau saudara lihat di sini lagi, dia bilang begini. Tetapi sekalipun kami, perhatikan, tadi saya bilang dia siapa? Brian itu pendeta ya. Apakah semua pendeta omong Anda percaya? Tidak boleh. Ada pendeta yang omong sesat. Pendeta. Pendeta. Dia punya gereja, punya. Tetapi dia bilang begini. Saudara dengar ini ayat firman Tuhan keras. Tetapi sekalipun kami, saya pendeta, gembala sidangmu, atau seorang malaikat, bukan hanya pendeta, malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda. Yang tadi itu bahwa Juru Selamat ada lain, dia bilang apa? Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu apa? Terkutuklah dia. Jadi Brian Siwarta, di mana kamu berada, menurut Alkitab terkutuklah kau Brian. Kalau kamu nonton video saya, kau terkutuk. Ini menurut Alkitab, bukan saya yang bilang. Betul ya? Kalau ada orang yang menyampaikan berita Injil yang lain, Injil itu hanya pesan satu, Yesus Tuhan Juru Selamat. Jadi kalau ada Injil lain, berarti Injil itu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Dan menurut Alkitab dia bilang, jangankan pendeta, malaikat dari surga, kalau dia omong Yesus bukan Tuhan, terkutuk dia. Jadi Brian ini, kau dengar, kau terkutuk. Jadi apalagi saudara, kalau saudara ikut orang-orang, oh yang penting saya baik. Kalau saya pun kawan tidak haus, saya kasih dia cendol, sudah saya baik. Bukan begitu. Kalau saudara bilang dia bukan Tuhan, apa? Terkutuk. Nah, coba-coba kita baca. Yang bahaya membuat saya tertarik adalah ini. Saudara dengar, ini yang paling bahaya. Kekristenan atau Kristen progresif, pemikiran ini menjadi sebuah hal yang trendy bagi generasi Z. Kalau saudara di waktu pemilihan presiden selalu dengar ini istilah generasi Z. Generasi Z itu siapa? Yang dulu orang bilang milenial itu ya, betul ya? Ini generasi baru ini, generasi Z ini generasi. Sebenarnya kalau saudara baca A, ujungnya terakhir apa? Z. Jadi dia sedang bilang ini generasi saudara-saudara yang maaf kata saudara yang masih muda. Dia sasarannya saudara. Dan dia akan ajar begini, bahwa sudahlah hidup ini bebas. Jadi kalau di gereja bilang jangan bikin ini, jangan bikin itu, firman Tuhan bilang, tak usah dengar, hidup ini free, hidup ini bebas. Dan dia sasarannya saudara. Pertama, kenapa harus kaum muda, generasi Z? Pertama, karena saudara masih muda. Saudara itu seperti bayi yang apa saja datang saudara telan. Kalau saudara lihat bayi itu, dia ambil kakinya masukkan ke mulut, betul? Ambil apa saja dia masukkan ke mulut. Nah, demikian
Mereka tahu bahwa orang yang paling jadi sasaran pertama adalah generasi muda yang belum banyak memahami tentang kehidupan, apalagi tentang Tuhan. Tapi yang kedua, mereka yang tidak pernah mau diajar lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, alasannya begini. Sorga itu seperti orang berjalan ke Roma, banyak jalan ke Roma. Jadi kalau saudara pergi ke Roma, tidak bisa pakai pesawat, pakai kapal laut masih bisa. Kalau saudara tidak bisa pakai kapal laut, saudara bisa pakai perahu kecil. Yang penting tujuannya satu, ke Roma. Demikian ke sorga pun dia bilang, agama A bisa, agama B bisa, agama C bisa. Saudara dengar begini, kalau memang sorga itu bisa ada jalan lain, logika saya saja. Biasanya satu rumah itu pemiliknya banyak atau tidak? Biasanya pemilik rumah itu kebanyakan adalah satu. Dan saya meyakini sorga itu hanya satu, pemiliknya juga satu. Kalau memang pemilik sorga itu satu dan pemiliknya satu, bagaimana mungkin dia pakai orang dari jalan yang berbeda-beda? Mengerti ya? Anda semua orang bisa datang ke rumah saya dari Oibobo, dari Oibufu, dari Oipura, bisa sampai ke rumah saya. Tapi yang boleh tidur apalagi tinggal adalah keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Anda bisa datang tapi Anda tidak bisa tinggal. Demikian firman Tuhan. Kenapa? Karena saya pemiliknya, saya yang menentukan siapa yang boleh masuk. Minimal istri dan anak saya atau kenalan saya, betul? Jadi orang yang tidak saya kenal lalu saudara bilang yang penting jalan ke rumah pakai jalan macam-macam, tidak bisa. Jalan hanya satu, Tuhan Yesus. Nah, sudahlah, tapi mari kita lihat. Ya, mari kita lihat cepat supaya saudara mengerti. Saya harus bawa ini karena bukan hanya saya, tujuan saya khotbah untuk saudara. Saya mau video saya ini didengar banyak orang. Nah, sudah. Nah, seorang pendeta ya, Gilbert namanya, Gilbert Lumoindo, dia dengan suara lantang bilang begini, saudara-saudara, haleluya. Buat setiap saudara, kalau dia kan suka begitu. Buat setiap saudara, hati-hati dengar kata Kristen progresif. Nah, itu Gilbert bersuara. Itu bukan Kristen progresif, itu hanya iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kristen itu berarti percaya pada Kristus, satu-satunya juru selamat. Haleluya. Kristen progresif itu sesat dan merupakan ajaran setan. Nah, Gilbert bilang begitu, suaranya luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan maju di dalam Tuhan dan percayalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Banyak Allah, banyak Tuhan, tapi hanya satu, Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat. Kenapa Gilbert pindah di sini? Tidak usah pergi dulu. Tapi maksud saya adalah dia bilang progresif itu apa? Sesat. Progresif itu apa? Setan. Jadi kalau saudara dengar bilang Yesus bukan Tuhan, bilang apa? Setan. Dan amin, sesat. Nah terus lalu dia, kalau begitu apa respon kita? Begini, kalau begitu, kalau ada orang bilang begini, Brian bilang Yesus bukan Tuhan, Brian bilang tidak usah gereja, orang Jawa bilang tidak usah gereja-gerejaan. Jadi kalau ada gembala bilang gereja, ya sebentar, tak usah, karena Brian mengatakan yang penting kamu baik. Apa respon kita? Ini 3 jawabannya. Karena tadi ada 3 alasan, sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil yang 3 saja yang paling saya anggap penting sekali. Pertama, saudara dengar, Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja, duduk dalam gereja ini, bukanlah syarat utama menjadi apa? Kristen. Namun yang penting keadaan hati baik. Jadi kan dia bilang, kan sering kita dengar, kok yang pergi gereja juga kadang-kadang sudah baik. Lebih baik saya tidak pergi gereja tapi saya baik. Ini namanya Kristen progresif. Saudara pernah dengar orang bilang gitu? Lu pergi gereja tapi beta hidup lebih baik dari lu. Itu Kristen progresif. Mungkin dia tidak omong tapi dia sudah masuk Kristen progresif. Jadi ada orang yang pikir, biarlah, yang penting saya tidak ganggu orang, saya tidak bikin marah orang, saya tidak pukul orang, saya tidak ke gereja, tidak apa-apa. Nah, apakah itu benar? Coba kita dengar firman Tuhan. Saudara dengar ini, yang pertama, Ibrani 10 ayat 25 bilang apa? Ibrani 10 ayat 25. Apakah dia bilang cukup jadi baik, tidak usah kebaktian, tidak usah beribadah? Dengar Ibrani 10 ayat 25 bilang gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
kita seperti yang dia biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling apa? Menasihati, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dia tidak bilang, yang penting kamu baik, tak usah ibadah, tak usah gereja. Dia tidak bilang. Justru dia bilang, waktu Tuhan mau datang harus semakin giat. Jadi pertama kita tolak bahwa kekristenan itu, saya selalu bilang, ibadah itu tanda apa? Syukur, terima kasih kepada Tuhan atas anugerah, berkat, keselamatan yang Tuhan kasih. Betul ya? Kita ibadah ini bukan karena kita mau dapat sesuatu, tapi kita sadar bahwa kita sudah dapat sesuatu, makanya kita beribadah kepada Tuhan. Ngerti ya? Jadi kalau ada orang bilang, tak usah gereja kawan, yang penting lu baik, depan lu pun kawan, ibadah siang malam tapi hidupnya jahat. Bukan begitu. Justru orang yang sadar bahwa dia mengalami kebaikan Tuhan, dia harus beribadah. Ngerti ya? Mengerti ya? Jadi kalau saudara di sini jangan anggap saudara buang waktu. Terus satu lagi ayat ini. Ibadah itu penting. Kenapa ibadah itu penting? Kalau dia bilang ibadah tidak penting, yang penting baik hati. Salah. Ibadah itu penting. Bahkan dia bilang semakin apa? Giat. Lalu yang kedua, ibadah itu penting. Kenapa? Karena ibadah itu mendatangkan keuntungan. Ulangi kata saya. Ibadah itu mendatangkan keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 6, bukan 1 Timotius Yakobus ya, tapi 1 Timotius 6 ayat 6. Pendeta Timotius ini fahamnya Yakobus. 1 Timotius 6 ayat 6 bilang begini, dengar baik-baik. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Untungnya di mana? Saya tanya saudara, orang ibadah itu untungnya di mana? Untungnya di mana? Nah, saudara lihat ayat selanjutnya dikatakan begini. 1 Timotius 4 ayat 8 bilang begini. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Untungnya di mana? Karena mengandung pertama janji. Tadi pagi saudara dengar firman Tuhan. Tuhan janji bahwa orang yang paling tidak berpengharapan bisa menjadi orang yang berdampak. Tadi pagi. Orang yang sudah tidak ada roti atau tidak ada tepung, tidak ada minyak, tapi Tuhan bisa buat mujizat. Dia selalu punya pengharapan, janji. Tapi yang paling penting janji bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi ibadah itu untung karena apa? Karena mengandung janji. Dan janji ini bukan janji kayak kita yang kadang-kadang bohong lebih banyak, tapi janji Tuhan ini pasti. Yang kedua, baik untuk hidup. Apa? Baik untuk hidup ini, maksudnya hidup di sini, di dunia ini yang masih lapar haus, kita bisa makan, kita bisa minum. Bukan hanya untungkan saudara diberkati selama ada di dunia, tetapi untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah ini berhubungan bukan hanya dengan hidup sekarang. Banyak orang hanya hidup, ibadah itu untuk hidup sekarang, mujizat, berkat. Tidak salah. Tapi ibadah itu untuk apa? Untuk hidup yang akan datang. Nah, lalu saudara bilang, loh tadi Bapak bilang, Bapak Gembala bilang hidup itu percaya, keselamatan itu hanya karena percaya, betul ya? Hanya karena anugerah Tuhan. Loh, sekarang Bapak bilang ibadah itu supaya kita dapat apa namanya? Hidup yang akan datang. Mana yang benar? Begini menurut saya. Hidup yang akan datang akibat dari ibadah kita, salah satunya menurut saya adalah saudara bukan lagi cari keselamatan, tapi cari upah. Ngerti ya? Jadi kalau saudara ibadah hari ini, yang saudara cari bukan lagi saya ibadah karena keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita ibadah supaya kita terima apa? Mahkota. Amin. Oke, saya tidak akan bahas mahkota di sini, tapi mari Titus 2 ayat 12. Saya harus pelan-pelan karena mungkin bagi saudara tidak penting, tapi bagi banyak orang, saya tahu tadi 92.000 orang sudah dengar, belum lagi video yang lain, dan saya harus meluruskan ini tentang ibadah. Apakah tidak usah beribadah apalagi di gereja? Dengar firman Allah berkata, Titus 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup apa? Bijaksana. Lalu dia bilang adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Jadi kalau dia bilang gereja tidak perlu, yang penting orang baik, saya kasih tahu saudara, menurut Alkitab yang saudara baru dengar, Anda harus ibadah atau tidak? Harus.
Jadi kalau ada pendeta menyampaikan tidak boleh ibadah, dia sesat. Tadi bilang dia setan. Yang benar adalah ibadah mulai di dunia sekarang ini. Jadi kalau saudara tidak ibadah, saudara sedang salah dengan Tuhan. Ngerti ya? Ngerti ya? Justru begini menurut saya, kalau dia mengatakan tak usah ibadah, yang penting baik hati, menurut saya justru kalau engkau memang baik hati, engkau pasti beribadah. Saya ulangi lagi, justru kalau engkau bilang engkau baik hati, engkau harus beribadah. Kalau sampai engkau tidak beribadah, engkau tidak baik hati. Itu saja. Itu saja kok repot. Yang kedua, Kristen progresif mengatakan gini, mereka punya keyakinan bahwa orang baik itu dapat jalan keselamatan lewat apa? Lewat perbuatan baik. Jadi saya mau selamat, saya cukup buat baik, saya selamat. Tak usah Yesus. Yang penting saya buat baik. Agama lain atau mungkin ajaran lain mengatakan amal. Jadi kita selamat karena perbuatan baik, atau yang disebut apa? Amal. Nah ini, dan saya pernah waktu kecil saya pernah ada di titik ini. Saya dulu pikir jadi Kristen itu kita tinggalkan dosa buat baik supaya kita selamat. Bukan, saudara. Kita buat baik bukan untuk selamat. Karena apa bedanya kita dengan ajaran di sebelah sana yang mengatakan buat amal, buat baik itu jalan pintu ke sorga. Apakah Alkitab bilang begitu? Dia bilang begini, alasannya itu tadi yang saya bilang, Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, Allah itu baik. Kalau Allah itu baik, maka dia tidak akan menghukum orang jahat. Sudah dengar Bapak, ini ajaran setan yang luar biasa. Dan saya kasih tahu saudara harus dengar ini ajaran baik-baik. Apakah begitu? Coba kita lihat firman Tuhan. Apakah dengan perbuatan baik orang lalu orang selamat? Coba dengar ini ayat firman Tuhan. Titus 3 ayat 5 sampai 8 bilang begini. Dengar baik-baik. Saya tidak lama di sini. Pada waktu itu dia, siapa dia? Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat. Sudah lihat ini? Apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Tidak. Kata Alkitab bilang apa? Karena bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, betul ya? Tapi karena siapa? Yesus. Jadi pertama, perbuatan baik, saudara mau sumbang 5 miliar, tapi kalau saudara berdosa, saudara tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anda tetap neraka. Jadi kalau ada ajaran bilang yang penting kita buat baik, maka itu salah, karena dia bilang perbuatan baik tidak pernah bisa mengerjakan keselamatan. Ada amin. Satu lagi, Titus 3 ayat 5 sampai 8, 7 dan 8 mengatakan gini, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Siapa yang berhak menerima hidup yang kekal? Mereka yang dapat kasih karunia. Dari mana? Tuhan Yesus. Jadi kasih karunia, keselamatan itu kasih karunia sesuai dengan pengharapan kita. 8 bilang begini, ini bagus. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Nah, perhatikan, kata pekerjaan baik ini muncul, tapi di ayat 8. Ayat berapa tadi? 6. Tadi dia menggunakan bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Kok sekarang dia pakai perbuatan baik? Itu bagaimana tuh Bapak? Dia sedang bilang begini, kan di atas sudah bilang bukan perbuatan baik orang diselamatkan masuk surga, tapi karena anugerah Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, betul ya? Lalu dia taruh di perbuatan baik lagi di bawah. Itu artinya begini, kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik karena ayat 6 sudah bilang kita sudah selamat, atau ayat 5 tadi kita sudah selamat. Jadi kalau saudara melayani, saudara jaga kekudusan, itu bukan untuk supaya saudara masuk surga, tapi apa?
Masa tadi saya ajar saudara, saudara tidak mengerti? Perbuatan baik itu kan tidak menyelamatkan. Jadi kalau saudara buat baik itu karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi kalau kita buat baik bukan untuk selamat, tapi supaya kita buat baik karena kita sudah selamat. Saudara bisa bedakan di situ. Jadi saudara melayani, buat baik, kasih persembahan, itu bukan supaya saudara ke surga. Tidak. Ke surga itu hanya kasih karunia Tuhan lewat iman kita kepada Yesus. Stop. Kalau saudara memberi, yang saya sebut perbuatan baik, saudara melayani, yang saudara sebut perbuatan baik, saudara tidak mencuri sebagai perbuatan baik, itu bukan untuk selamat, sekali lagi, tapi karena kita selamat maka kita buat baik. Ngerti ya? Ada yang mengerti tidak? Oke, kita lanjut. Saudara, demikianlah Yesaya 4 ini. Kenapa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan? Kenapa perbuatan baik tidak menyelamatkan? Menurut Alkitab Yesaya 64 ayat 6, dengar baik-baik supaya saudara tahu. Demikianlah kami sekalian seperti seorang apa? Najis. Perbuatan baik kita itu tetap di mata Tuhan najis. Lu mau kasih 2 miliar, lu mau bantu apa lagi? Orang-orang miskin, lu mau bantu apa? Anak-anak panti asuhan, kita di hadapan Tuhan, apalagi kita dalam dosa, najis. Lalu dia bilang, dan segala kesalehan. Ada yang menerjemahkan perbuatan baik kami seperti kain. Jadi di hadapan Tuhan, saudara, perbuatan baik itu hanya satu, kain kotor. Kenapa perbuatan baik tidak menyelamatkan? Karena perbuatan manusia di hadapan Tuhan tetap kotor. Begini saudara, saya kasih contoh saudara. Kalau ada tumpahan kopi di atas meja saudara yang berwarna putih, maka yang di atas meja itu berwarna apa? Hitam. Lalu saudara ambil kain yang bekas angkat kompor, itu kan kain lapnya ada hitam-hitamnya karena kompor, dan juga karena orang Kupang bilang pantapreo, dia kan ada hitam-hitamnya. Kalau saudara lap ke kopi, dia bisa bersih jadi putih atau dia makin hitam? Makin hitam. Demikian perbuatan baik itu seperti itu. Semakin kita membersihkan kotoran kita, yaitu dosa kita, dengan kain yang hitam itu, dia bukan tambah putih, dia tambah belepotan dan tambah kotor. Mengerti ya? Jadi perbuatan baik manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan, karena di hadapan Tuhan perbuatan baik saudara apa? Kain kotor. Nah, tapi kita saudara-saudara sebelah bilang, perbuatan baik itu menyelamatkan. Tidak bisa. Lalu dia bilang, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi saya harus ajar saudara supaya saudara bertumbuh benar di dalam Tuhan. Amin. Galatia 2 ayat 16 bilang, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh apa? Karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena apa? Sekali lagi, ada perbuatan baik di situ? Tidak ada. Dalam Yesus Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini kalau kita terjemahkan tadi, kebaikan itu. Hanya kebaikan tanpa iman percaya kepada Yesus, kain kotor. Amin. Jadi saudara-saudara jangan bangga kalau saudara taruh persembahan 2 juta. Hidupmu dalam dosa, itu persembahan itu kotor di mata Tuhan. Arti ya? Makanya kita butuh kasih karunia. Keselamatan oleh apa? Kasih karunia. Terus sekarang saudara lihat, kali dia bilang perbuatan baik bisa menyelamatkan, menurut Alkitab bisa tidak perbuatan baik menyelamatkan? Bisa tidak? Kenapa? Kalau saya tanya saudara, kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan? Karena perbuatan baik itu seperti dosa yang tetap kotor. Lu mau tutup dengan apapun. Saya kasih contoh. Kalau saudara pernah ketemu tikus mati, saudara pernah ketemu tikus mati di rumah saudara? Kalau tikus mati itu saya tutup tanpa saya buang ke dalam lubang lalu saya kubur, saya tanya saudara, bisa ketahuan tidak? Awalnya mungkin bisa, tidak ketahuan karena saya tutup. Tapi karena dia berbau,
Walaupun saya tutup dengan apalagi pakaian 12 lembar di atas, saya tutup lagi dengan jaket, saya tutup lagi dengan apalagi seng, saya tutup lagi dengan apalagi batu, saya kasih tahu saudara, bisa tidak menghilangkan baunya? Bisa tidak saya menghilangkan baunya? Orang bisa tahu ada bau busuk di situ. Demikian dengan dosa. Perbuatan baik itu seperti itu. Kita mau tutup dengan perbuatan baik, tetap yang muncul bau dosa. Mengerti ya? Nah, itu sebabnya perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau ada progresif bilang perbuatan baik menyelamatkan, Anda bilang apa? Tidak. Kenapa? Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Kristen progresif mengatakan begini, Yesus bukan satu-satunya Tuhan. Saya harus ajak saudara untuk dalam tanda kutip marah kalau saudara dengar ini. Yesus bukan satu-satunya Tuhan. Kalau saudara orang bilang Yesus bukan Tuhan dan juru selamat, saudara harus marah. Kenapa? Karena ada seorang mengatakan begini, anjing saja, dengar baik-baik, anjing saja kalau tuannya diganggu, anjingnya marah. Betul tidak? Kalau saudara pernah punya anjing, kalau kita tuannya diganggu saja, anjingnya marah. Anjing saja tahu bela. Nah, kekristenan ada orang mengatakan tidak perlu dibela, Tuhan bisa bela. Salah ya. Saudara harus tahu bahwa kekristenan perlu dibela. Ya. Saudara dengar baik-baik, kekristenan perlu dibela, yang disebut dengan apologet. Kita tidak pergi pukul orang, tapi kita kasih tahu bahwa itu lu salah. Saya harus benarkan iman saya yang lu omong salah itu. Itu namanya pembelaan iman, yang bahasa kerennya apologet. Jadi kalau ada pendeta yang hantam orang lain karena dong hantam kita pun, jangan bilang pendeta apa kau cari gara-gara. Tidak ya, itu pembelaan iman. Sama kayak ada orang bilang begini, lu pencuri, lalu saudara diam-diam bilang, biar dia bilang pencuri, nah biar. Tidak bisa. Saudara akan mengatakan saya tidak pencuri, lu buktikan saya pencuri. Nah, apologet iman Kristen seperti itu. Kalau ada orang bilang Yesus bukan Tuhan, Anda harus bilang Yesus Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Ngerti ya? Dan mari kita lihat sebagai ayat terakhir. Apakah Yesus bukan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Dengar. Yohanes 14 ayat 6. Dengar. Kata Yesus kepadanya, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui dia, Yesus, berarti apa? Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, dia setan, dia sasar. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia bukan bilang apa? Tidak ada yang lain. Nah, Yohanes 3 ayat 16 tadi kita sudah baca. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, tidak binasa, hidup kekal. Lalu kalau dia omong begini, kita mau kasih tahu siapa lagi? Ada Yesus yang lain, ada Tuhan yang lain, terserah orang bilang. Tapi menurut Alkitab, Juru Selamat hanya satu, Yesus. 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Yesus, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi lihat, yang menyelamatkan dunia bukan Tuhan yang lain, yang menyelamatkan dia Yesus dan Tuhan kita. Lalu 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan hukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada dalam bawah hukum, di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kalau orang bilang Yesus bukan Juru Selamat, saya mau bilang dia satu-satunya. Justru dia satu-satunya. Jadi tadi saya bilang, Allah bukan hanya menghukum orang berdosa, Allah menghukum, dengar bapak ini pernyataan saya, Allah menghukum orang baik yang tidak percaya Yesus. Saya ulangi lagi, Allah bukan hanya menghukum orang berdosa, tapi Allah menghukum orang yang bilang dia baik tapi tidak percaya Yesus. Jadi ingat ya, baik saja tidak cukup untuk selamat, harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terakhir, Kisah Para Rasul, ini yang paling penting, saya paling suka ayat ini, bahwa dia satu-satunya. Ini lebih jelas, dia bilang gini, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sebagai ayat terakhir. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada juru selamat lain kecuali Yesus adalah Tuhan. Kristen progresif salah besar. Dia hanya ajaran sesat yang mau mengajak Anda ke neraka. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Pegang Dia sampai akhir hidupmu, supaya seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Saya harus sampaikan ini karena